Amen. Nah, saudaraku, tema kita dalam 3 bulan ini adalah kita berbicara tentang overcoming trial. Nah, dalam beberapa minggu ini kita banyak berbicara bahwa kunci untuk kita menang atas trial itu adalah dengan memiliki right attitude atau sikap yang benar. Karena dengan kita memiliki right attitude atau sikap yang benar, itu akan produce right action atau menghasilkan langkah yang benar, dan right action itu akan menghasilkan yang namanya victory. Amen. Jadi right attitude itu adalah hal yang sangat penting ketika kita ada di dalam trial. Jadi sikap yang benar atau reaksi atau respon yang benar ketika kita menghadapi trial itu adalah means-nya. Itu adalah hal yang sangat penting. Jadi ada seorang yang berkata demikian, yang terpenting bukan hal apa yang sedang terjadi, tapi yang terpenting adalah reaksi kita ketika sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Jadi reaksi kita itu adalah yang terpenting. Jadi sikap atau reaksi kita itu, reaksi kita terhadap masalah itu adalah hal yang sangat penting. Nah, dalam minggu yang lalu isi saya share tentang bagaimana kita bisa menjalankan otoritas kita dengan menggunakan senjata, yaitu mulut kita. Jadi kita bisa menang atas trial kalau kita menggunakan senjata mulut kita, yaitu yang pertama berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada siapa? Setan. Dan yang keempat adalah berbicara kepada masalah kita atau gunung kita. Nah, saya dalam 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang overcoming depression. Habis bicara overcoming depression, ada Hollywood yang terkenal depresi. Dan ada sayang dia nggak pergi ke Singapura. Nah, setelah itu saya 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang overcoming depression. Nah, saya akan melanjutkan khotbah saya dengan minggu ini. Saya akan berbicara tentang conquering insecurity. Nah, saya ajak saudara membuka Alkitab saudara bersama dalam Matius pasal yang ke-14. Bagaimana kita bisa conquer terhadap insecurity atau perasaan yang tidak aman ini. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14. Di sini ada satu sosok atau satu pribadi yang kita bisa belajar, yaitu tentang seorang yang bernama Petrus. Nah, dalam Matius pasal 14, ayat 22, Matius 14 ayat 22, sampai dengan ayat yang ke-33. Mungkin boleh kita baca bergantian, kita boleh terlibat. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya baca yang genap, sudah baca ayat yang ini. Judul daripada perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat yang 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengangkat tangannya, Maka dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sesungguhnya, Amen. Nah, saudaraku, dalam perikop yang kita baca, dalam peristiwa ini, kita melihat di sini tentang, judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, pada waktu murid-murid Tuhan dikatakan mereka mengadakan satu perjalanan, tiba-tiba ada mereka diterpa, perahu mereka diterpa oleh angin sakal atau badai. Nah, pada waktu terjadi badai yang seperti itu di tengah malam, maka tiba-tiba mereka melihat sesosok di mana Yesus berjalan di atas air. Dan waktu mereka melihat Yesus berjalan air, kalau dalam cerita ini kita lihat, mereka pikir apa? Itu adalah hantu. Jadi mereka takut. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita lihat di sini, waktu mereka berpikir bahwa itu adalah hantu, Yesus berkata, bukan, ini aku. Dan Petrus, dia meresponi begini, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, kemudian Yesus berkata, baik, datang kemari. Nah, ketika Petrus datang dia datang ke atas air itu, dan akhirnya Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dilihatnya angin sakal yang ombak yang begitu tinggi, maka dikatakan Petrus dikatakan apa? Ketakutan. Dan ketika dia takut, maka dikatakan di situ Petrus tenggelam. Tapi Yesus tolong Petrus kembali. Nah, satu yang saya mau ajak saudara lihat di sini tentang seorang pribadi yang bernama Petrus. Saudara, Petrus ini kalau kita melihat, kalau saudara soroti, Petrus ini adalah seorang yang sangat emosional. Dia adalah seorang yang, kalau saya bilang adalah overreaksi. Jadi dia menanggapi sesuatu itu dengan over. Nah, ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, dan dia berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air itu. Saya pun kelihatannya, di sini kelihatannya, Petrus seorang yang pemberani. Atau memang di sisi positifnya, ada dia seorang yang berani bertindak. Tetapi kita lihat sebenarnya, dia adalah menyembunyikan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Karena itu waktu dia berjalan di atas air dan dia melihat ombak dikatakan yang tinggi, waktu dia melihat ombak, dia mulai dikatakan ketakutan. Sedangkan ketakutan ini, Petrus kelihatannya berani, tapi sebenarnya di dalam dirinya ada satu ketakutan yang tersembunyi. Nah, yang saya sebut dengan ketakutan yang tersembunyi di sini, nanti saya akan jelaskan, saudara. Di sini adalah satu perasaan yang saya katakan perasaan yang insecure. Nah, saya ingin jelaskan sedikit. Insecure ini nggak bisa ditutupi. Insecure ini nggak bisa ditutupi dengan bulu mata yang panjang. Maaf, saudaraku. Dan bukan katakan kalau sudah pakai bulu mata yang panjang sudah insecure. Tapi ada orang yang karena pakai bulu mata panjang karena mau cantik. It's no problem. Tapi saya mau jelaskan sedikit. Insecure ini nggak bisa ditutupi dengan bulu mata yang panjang atau dengan Prada bag, saudara. Saya pernah lihat ada TV judul film namanya The Devil in the The Devil Wears Prada. Oh, The Devil Wears Prada. Iya. So itu tidak insecure ini nggak bisa ditutupi dengan pelisus atau monteng ikat pinggang. Saya ketakutan itu nggak bisa ditutupi. Nah, saya lihat di sini Petrus sebenarnya di dalam dirinya itu ada perasaan yang insecure, perasaan yang tidak aman. Nah, suatu rasa tidak aman ini berbeda dengan rasa takut. Sedikit nanti saya akan jelaskan. Memang rasa tidak aman ini menimbulkan rasa takut, tetapi rasa tidak aman itu bukan rasa takut. Saya akan jelaskan. Rasa tidak aman itu dengan rasa takut, kalau pada level rendah, memang sulit dibedakan. Tetapi kalau pada level yang tinggi, itu berbeda sekali. Kalau orang punya perasaan yang tidak aman, pada level yang tinggi, sudah pernah mendengar istilah yang namanya paranoid. Sudah pernah mendengar istilah paranoid.
Boleh ditampilkan. Saya ambil dari satu dictionary. Apa yang diterjemahkan dengan apa paranoid? Paranoid diterjemahkan begini: irrational fear, false accusation, delusion. Jadi takut yang nggak masuk akal, atau alasan yang palsu, atau satu delusion itu satu khayalan. Nah, paranoid ini adalah personality disorder. Sedangkan takut pada tingkat yang tinggi, saudara pernah mendengar yang namanya fobias. Boleh ditampilkan fobias. Saya coba pelan-pelan untuk saya mengajar. Fobias ini saya mengambil dari terjemahan kamus, dikatakan begini. Dia adalah persistent fear. Atau satu ketakutan yang persistent. Yang persistent fear. Jadi ketakutan yang terus-menerus begitu. Terus kemudian diterjemahkan di sini juga sebagai anxiety disorder, yaitu satu kekhawatiran yang disorder. Nah, fobias ini adalah mental disorder. Paranoia itu emosi. Tapi fobias atau ketakutan ini mental problem. Jadi insecure itu berbeda dengan rasa takut. Nah, Petrus di sini bukan punya mental disorder, tapi dia punya personality disorder. Dia punya satu rasa yang rasa tidak aman. Nah, saya akan jelaskan, saya akan buktikan bahwa Petrus gini. Saya belajar ini, saya juga belajar dari diri saya, karena saya seorang yang punya insecure. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang Petrus ini. Nah, Petrus ini punya rasa yang insecure. Dia memiliki masalah personality. Ada dua kecenderungan atau dua reaksi seseorang yang insecure. Reaksi yang pertama biasanya orang yang insecure itu, reaksi yang pertama itu adalah pasif. Orang pasif itu seperti gini. Kalau dalam istilah itu, I don't care anymore. Udah enggak peduli. Saya memberikan satu contoh. Saya dulu suka main badminton. Badminton, tenis meja, table tenis table tenis sama karambol. Saya suka. Waktu saya SMP, SMA, saya main. Tapi waktu saya melayani Tuhan, saya udah lama enggak main lagi, dari 15 tahun. Nah, suatu ketika saya pernah ikut gitu, waktu itu Dedek dengan teman-temannya main badminton di satu tempat. Saya diajak main gitu. Saya tidak mau main. Karena ada satu perasaan dalam diri saya tidak sebagus mereka. Ada satu perasaan yang insecure. Saya melihat caranya Dedek main, Chandra main, Santoso main. Saya tidak sebagus mereka. Jadi ada satu rasa tidak aman. Akhirnya saya tidak mau main. Gitu. Bukan saya takut kalah, tapi rasa tidak aman. Akhirnya saya tutupi dengan kata untuk menutupi sekarang, I am spiritual. Tetapi sebenarnya ada insecure dalam diri saya. Jadi insecure itu kecenderungannya adalah, yang pertama itu ada jadi pasif. Yang kedua, reaksi yang kedua itu adalah yang saya sebut dengan pressing over. Pressing over, memberitahu. Ini adalah orang yang overactive atau overreactive. Atau dengan kata lain, orang yang suka membuktikan ini. Jadi kalau misalnya itu saya bisa, saya dapat, I can kick it. Itu orang yang overreactive. Nah, sudah lihat Petrus, dia ini seorang yang overreactive. Nah, kalau saudara lihat di situ waktu dia melihat Yesus berjalan di atas saya, kan murid-murid yang lain kan tenang. Tapi Petrus, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas saya. Nah, saya akan buktikan yang lainnya. Suatu saat saudaraku waktu tentang Petrus ini, belajar tentang Petrus. Tentang Petrus ini namanya sebelumnya adalah Simon. Tapi Yesus katakan kamu bukan lagi Simon, lalang, tapi Kefas atau Petrus, artinya sebuah batu. Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Bahwa
Petrus ini seorang yang saya katakan overreacting. Suatu saat, waktu Yesus, dia berkata begini, kamu semua akan tergoncang iman kamu. Terus Petrus berkata apa? Tuhan, kita akan pergi ke Yerusalem. Saya akan pergi dengan kamu, dan saya akan rela untuk mati bersama-sama dengan kamu. Teman-teman yang lain diam. Tapi dia membuktikan dirinya. Bahwa dia seorang yang boldness, berani. Saya akan mati bersama-sama engkau. Tapi apa jawaban Yesus? Dia tahu, saudara. Dia ini Simon. Tapi dia merubah jadi Petrus. Dia berkata begini, Simon, kamu tahu, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Dia kelihatannya berani, tapi ada ketakutan dalam dirinya. Karena itu waktu Yesus di pengadilan Pilatus, ada seorang wanita berkata, kamu ini bersama-sama dengan bersama-sama dengan Yesus. Tapi enggak, aku enggak kenal orang. Ada ketakutan yang tersembunyi. Sebenarnya bukan ada satu perasaan tidak aman di dalam diri. Saya tunjukkan satu ayat. Suatu saat mereka ini ada di satu tempat, dan kemudian Yesus itu menampakkan diri, dia ada di tepi pantai. Dan waktu Yesus ada di tepi pantai, ini setelah Yesus bangkit, terus kemudian murid-murid itu berkata, oh itu adalah guru. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Waktu dia dengar bahwa itu adalah guru, dia lakukan di tengah-tengah perahu itu kira-kira 200 hasta menurut Alkitab juga. Dia menceburkan diri ke laut, dia renang. Sebenarnya nggak terlalu jauh tempat itu, perahu itu dengan daratan. Yang lainnya naik perahu, tapi dia menceburkan diri, lari untuk berenang untuk datang kepada Yesus. Saya tunjukkan ayat, coba kita lihat. Dia seorang yang overreacting. Dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21. Ayat 7 dan ayat 8. Yohanes 21 ayat 7 dan 8. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, ini waktu Yesus menampakkan diri, itu Tuhan. Sudah lihat itu. Ketika Petrus mendengar, sudah lihat, bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu dikatakan apa? Terjun ke dalam danau. Ayat 8 sudah lihat. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Sudah lihat di sini Petrus ini seorang yang di dalam dirinya, dia ada rasa yang tidak aman. Rasa yang insecure. Nah, seorang yang insecure, atau seorang yang punya rasa tidak aman, itu reaksinya adalah pasif, atau overactive, atau overreactive. Petrus adalah seorang yang punya rasa tidak aman ini. Ada rasa tidak aman ini, terlihat ini. Ini dibuktikan, kalau saudara pernah membaca sejarah gereja, pada tahun 70-an, ketika gereja-gereja dibakar, Yerusalem diruntuhkan, orang-orang percaya dibunuh oleh tentara Romawi. Petrus itu mencoba untuk apa? Waktu melihat penganiayaan, dia lari. Dia lari. Kalau saya lihat dalam sejarah gereja, dia lari. Waktu dia lari, dia keluar dari pintu gerbang, dia mendapat satu penglihatan tentang Yesus. Waktu dia melihat Yesus, dia sadar, wah, kok aku lari? Orang lain dibunuh. Akhirnya dia kembali ke Yerusalem, dan kemudian dia ditangkap, dan dia akhirnya dijatuhi hukuman, dan dia minta mati. Jangan salibkan aku seperti caranya Yesus disalibkan, tapi salibkan aku dengan kepala di bawah. Saudaraku, Petrus ini seorang yang insecure dalam diri. Nah, saudaraku, saya akan jelaskan kepada saudara tentang perasaan insecure ini, perasaan yang tidak aman ini. Nah, perasaan tidak aman ini, kalau saya akan jelaskan kepada saudara, jadi Petrus punya satu rasa tidak aman yang tersembunyi, yang tertutup rapi, bulu mata yang panjang. Nah, saya akan jelaskan sedikit apa itu insecure, apa itu rasa tidak aman. Insecure dalam terjemahan dictionary dia berkata begini, boleh ditampilkan deh. Apa itu insecure? Insecure dikatakan a feeling of general unease, inferior sense of
vulnerability and instability. Jadi satu perasaan yang tidak nyaman atau nervous, sebenarnya ada nervous. Ada satu perasaan yang nervous, itu satu cemas, terus inferior itu apa ya? Minder. Sama orang yang mudah sensitif, terluka atau gampang tersungging. gampang. Nah, juga insecure ini juga dikatakan instability. Jadi tidak stabil. Dan perasaan cemas. Sudah lihat ada orang yang main tangan. Saya pernah lihat main tangan. Terus ada orang juga kakinya terus goyang. Nah, ini orang yang nervous. Nah, ini sebenarnya ada insecure di dalam diri. Nah, saya menerjemahkan insecure ini, kalau saya bisa jelaskan lebih baik. Ini adalah saya simpulkan di sini. Saya ambil dari satu. Insecure itu adalah the awareness of gap between who I want to be and who I am. Jadi satu kesadaran akan pemisah antara siapa seharusnya saya dengan keadaan saya sekarang. Itu adalah insecure. Mungkin boleh ada boleh ditampilkan tentang kita gap dengan need. Jadi men, ini kalau ada jadi kita ada gap, ada need. Jadi ini insecurity. Jadi insecurity ada satu kesadaran akan pemisah yang sebenarnya saya ingin jadi seperti ini, tapi keadaan saya itu seperti ini. Jadi ini ada orang yang insecure. Nah, saudaraku, pagi ini kita akan berurusan dengan insecurity. Kita akan deal dengan perasaan yang tidak aman ini. Saya mau katakan kepada saudara, hampir semua orang di muka bumi ini punya battle dengan perasaan insecure. Hampir semua orang. Mereka survei dikatakan 9 dari 10 orang punya rasa yang insecure. Nah, saudaraku, hampir semua orang punya masalah yang ada bergumul, ada battle dengan perasaan yang insecure. Tapi insecure ini memang ada levelnya. Jadi ada levelnya. Nah, insecure ini, kalau saya mau katakan pada saudara, perasaan yang nggak aman ini, kalau ini nggak diatasi, saudara, saya mau katakan pada saudara, kalau ini nggak diatasi, ini akan menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan kita pribadi, dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita, atau orang-orang dekat kita, atau keluarga kita, atau lingkungan sosial kita, bahkan orang-orang yang ada di muka bumi. Ini kalau inferior ini, bukan inferior, rasa tidak aman ini tidak diatasi. Saudara lihat, kalau insecure ini tidak diatasi, saya berikan satu contoh, teroris. Tetapi kenapa Osama bin Laden bisa seperti itu? Saya sebenarnya di dalam dirinya ada rasa yang insecure. Karena dia melihat Western people, Amerika, itu sebenarnya nggak suka dengan mereka. Atau melawan mereka. Jadi dalam delusion dia, Amerika, Western, musuh. Nah, karena itu mereka menjadi seorang yang yang saya bilang insecure. Nah, akibatnya kalau karena ini dibiarkan, jadi mereka menjadi orang yang insecure, terus kemudian delusion, jadi orang yang paranoid. Jadi teroris itu paranoid. Itu udah insecure pada level yang level tinggi. Jadi paranoid. Jadi delusion. Sudah punya mental kepribadian yang kalau orang bilang kepribadian ganda, tapi kepribadian yang disorder. Jadi itu orang yang kalau insecure ini tidak diatasi. Di Indonesia sekarang lagi terkenal namanya ISIS. Saudaraku, itu semua kan insecure.
Islamic State ya. Jadi ini apa? Insecure. Jadi insecure ini kalau tidak dipahami itu berbahaya. Itu akan membuat hidup kita itu apa? Orang dalam bahasa yang kenapa? Miserable. Ya, bukan miserable. Miserable. Jadi apa? Jadi buat kita itu mempersulit diri kita. Bahkan juga akan menimbulkan masalah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Keluarga kita atau juga apa? Lingkungan sosial kita. Jadi insecure ini harus diatasi. Insecure ini, perasaan tidak aman ini harus ditaklukkan. Nah, saya akan berbicara tentang how to conquer perasaan insecure ini. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan jelaskan sini. Apa saja yang menjadi penyebab dari rasa tidak aman ini? Nah, kita akan lihat beberapa penyebab dari rasa tidak aman. Atau root of insecure, atau cause of insecure. Coba kita lihat. Yang pertama, saudara, penyebab daripada insecure atau rasa tidak aman ini, memang karena apa? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ini apa? Imperfect man. Saudara, perasaan insecure ini pertama kali itu ada di Taman Eden. Waktu Adam jatuh, terus kemudian mereka mendengar Tuhan apa? Datang kepada mereka ada jalan-jalan di Taman Eden ini. Waktu dia mendengar Tuhan jalan-jalan itu biasanya itu sebenarnya hari-hari udah biasa. Tapi waktu itu karena dia sudah jatuh, dia merasa apa? Ketakutan. Apa yang dilakukan? Dia sembunyi. Itu insecure. Udah nggak aman, rasa-rasa nggak aman. Terus kemudian Tuhan berkata, Adam, di mana kamu? Dikatakan, aku ini apa? Manja. Jadi insecure ini muncul karena apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, saya tunjukkan pada saudara, rasa tidak aman ini muncul karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Saudara lihat, setiap orang punya perasaan yang insecure tentang keselamatan. Lihat banyak orang yang apa? Punya rasa tidak aman. Kalau saya mati, masuk surga atau masuk neraka. Ada rasa tidak aman tentang keselamatan. Ada rasa tidak aman tentang tentang penghukuman. Ada rasa tidak aman juga tentang apa? Kematian. Nah, saya sedikit. Ini tentang apa? Rasa tidak aman tentang kematian. Kejatuhan dalam dosa itu membuat orang punya rasa tidak aman. Dalam Ibrani pasal yang dalam catatan saya dalam Ibrani pasal 2:15 dikatakan semua orang sudah apa? Takut dengan yang namanya apa? Kematian. Jadi ada punya rasa apa? Insecure dengan kematian. Saya ingin jelaskan sedikit. Apa itu sebenarnya kematian? Sebab manusia itu adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Manusia yang sebenarnya itu adalah roh. Tubuh ini adalah apa? Rumahnya. Jadi sebenarnya kalau saya katakan kematian itu adalah, kalau saya bilang tubuh itu adalah roh, kematian itu saya katakan hanya pindah apa? Pindah tempat. Siapa yang pernah pindah tempat? Kematian hanya seperti pindah tempat. Pindah tempat. Saya ingin jelaskan sedikit. Jadi kematian itu kalau saya bilang ada seperti pindah tempat. Sudah tahu manusia roh, kita yang sebenarnya, realnya roh kita itu tidak pernah mati. Roh kita itu tidak mati. Yang mati itu tubuh. Tubuh ini yang mati. Tapi roh kita itu apa? Kekal. Nah, saya ingin jelaskan sedikit ini. Jadi tentang apa? Jadi kematian itu seperti kita itu apa? Pindah tempat. Tapi yang saya jelaskan dalam Filipi pasal yang pertama, sebenarnya dan kita pindah ke tempat yang kalau kita orang percaya, kita pindah tempat ke tempat yang lebih baik. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 yang sebenarnya begini. Paulus dia berkata begini. Coba kita lihat saja. Saya bantu saudara sebentar. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 24 kita baca ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Ini perkataan daripada Paulus. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya di situ. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak.
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi dengan kata lain itu, kalau aku disuruh milih, aku milih apa? Tinggal sama Kristus. Atau dengan kata lain terpisah dengan tubuh ini. Itu memang dikatakan apa? Jauh lebih baik. Tetapi ya, dikatakan lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kematian itu sebenarnya apa? Pindah tempat. Ya, pindah tempat. Tukar rumah. Tukar rumah. Jadi, tapi kita pindah tempat, kalau kita orang percaya, kita pindah ke tempat yang jauh lebih baik. Kalau saya bilang ilustrasikan kematian itu seperti saudara tidur. Berapa banyak saudara yang pernah tidur? Semua pernah tidur kan? Saudara tidur, saudara rasa kan? Saudara tidur, kan kita apa? Istirahat, kita istirahat. Nggak rasa apa-apa istirahat. Tapi saudara mati atau hidup? Hidup. Hidup. Saudara waktu tidur, saudara pernah mimpi nggak? Berapa banyak saudara pernah mimpi? Nah, mimpi. Ada orang yang mimpinya dikejar-kejar setan. Ada orang yang mimpinya, wah enjoy. Nah, saudara kematian seperti saudara tidur, dan mimpi, saudara ada di tempat yang jauh lebih baik. Saya bisa mengerti. Memang kematian ini memang waktu saudara pindah tempat. Memang biasanya kalau kita pindah tempat, itu memang, atau kita ditinggalkan dengan orang itu, memang ada rasa apa? Sedih atau susah. Tapi apa saya katakan pada saudara? Ada rasa apa? Kita biasanya apa sedih waktu kita pisah atau kita ditinggalkan. Dan itu sangat penting kalau saudara selagi ada, saudara pula apa? Gunakan sebaik-baik. Ada istri saya selalu panggil itu. Orang itu ya, kalau masih sama-sama, tidak pernah hargai. Tapi coba kalau ditinggalkan, nangis. Ya, memang betul saudara. Kadang-kadang apa kesedihan itu kalau kita pisah. Tapi kalau apa sama-sama kadang-kadang nggak dihargai. Saya ini suka ganggu anak saya Chloe. Saya suka ganggu. Namanya Alkitab yang bilang, Bapak itu suka provokasi. Tapi saya suka ganggu, suka main. Gitu. Kadang-kadang saya main gitu sampai dia marah juga. Si kata go away. Pergi gitu. Kadang-kadang sampai pernah begini. Saya senang kalau kamu apa pergi ke negara lain lama-lama gitu. Sampai bisa itu Bapak. Kadang-kadang dia nggak boleh. Alkitab yang bilang itu jangan provokasi. Ya. Cuma herannya saudara, kalau saya tinggal satu hari, dia miss sama saya. Dia miss sama saya. Nah karena saya bilang saudara, hargai, tahu lagi sama-sama suami istri. Ya, hargai lagi sama-sama. Biasanya kalau ditinggal, wah, kalau nangis-nangis. Nah setelah itu kematian itu seperti apa? Kita itu apa? Pindah tempat. Nah, ada orang yang takut dengan apa? Kematian. Dan kadang-kadang begini, saya takut kalau saya mati, pas saya mati itu di tempat yang kurang terhormat begitu. Semuanya mati mungkin di gedung bioskop. Kalau sudah takut mati terus, ya jangan nonton film. Ada orang takut mati itu, wah kalau jangan-jangan waktu saya mati di bar atau jangan pergi ke bar. Ada orang yang pengen mati itu, saya pengen mati di gereja. Ya di gereja lama-lama. Ada juga orang yang karena takut, saya mau kalau mati saya lagi dalam posisi doa. Dia berdoa yang lama. Nah, satu ada orang yang ada impure tentang rasa tidak aman dengan kematian ini. Nah, jadi kematian yang rasa tidak aman yang pertama ini disebabkan manusia itu sudah jatuh. Semua manusia itu sudah tidak sempurna, jadi ada insecure dalam dirinya. Mereka takut, saya berikan contoh dari takut dengan yang namanya kematian atau tentang keselamatan. Nah, saudaraku, rasa tidak aman ini juga disebabkan yang kedua, yaitu dengan mistreatment. Perlakuan yang salah pada waktu kecil. Nah, biasanya adalah orang tua yang keras memperlakukan anak. Atau kasar, atau juga karena orang tua yang kurang memberikan satu pengakuan atau penghargaan kepada anak. Jadi kalau orang Asia itu seringkali memperlakukan anak kecil itu seperti anak kecil dan atau apa-apa. Itu orang Asia, itu kekurangannya itu. Kalau orang Barat dia memperlakukan anak itu seperti orang dewasa sama-sama. Nah, kadang-kadang perlakuan waktu kecil yang kurang diakui, atau kalau saya bilang ada juga karenanya kurang menghargai, kurang memperoleh kasih sayang. Atau ada satu penolakan. Mungkin waktu dalam kandungan ada, sebenarnya nggak mau loh
nggak mau aku punya anak lagi, tiba-tiba ada. Jadi itu bisa aja muncul ada rasa tidak aman dalam diri apa anak itu. Jadi mistreatment pada waktu kita masih apa kecil. Nah ini membuat menimbulkan rasa tidak aman dalam diri kita. Dan insecure ini juga bisa muncul disebabkan karena apa? Loss of support. Jadi saya bisa jelaskan sedikit. Loss of support atau kita kehilangan support seperti contohnya. Orang bisa rasa tidak aman kalau kehilangan apa? Papanya. Dan papanya meninggal. Udah apa? Insecure. Ada juga disebabkan karena perceraian. Cerai, udah siapa lagi yang apa? Kasih nafkah. Itu juga bisa apa? Insecure. Ada insecure. Dan lagi, kalau kita kehilangan seperti kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba krisis, pecat. Bisa apa? Rasa gak aman ini. Juga ada yang disebut dengan kita rasa gak aman ini karena kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ya, gagal. Itu bisa apa? Rasa tidak aman. Jadi ada satu ketakutan yang tersembunyi, satu emosi, perasaan yang takut yang tersembunyi. Nah juga yang saya sebut lagi dengan yang selanjutnya, yang keempat ya, dari penyebab dari insecurity ini adalah yang disebut dengan apa? Less of knowledge. Artinya apa? Kurangnya pengetahuan. Saya memberikan satu contoh. Saya pernah suatu ketika saya mau naik apa kabel car, tahu apa namanya kereta kabel. Saya mau naik itu, takut. Kenapa? Wah jangan terlepas. Ya kan ada satu rasa yang apa? Insecure. Tapi itu kemudian saya waktu dalam perasaan seperti itu, saya membangunnya dengan saya orang yang membuat ini pasti sudah udah dipertimbangkan matang. Bagaimana kalau kita tahu bagaimana dia membuatnya, kekuatannya. Kalau kita tahu, kita nggak akan kita akan rasa aman. Tapi karena nggak tahu, kita jadi rasa nggak aman. Juga kalau sudah naik pesawat, pertama kali naik pesawat, apalagi naik pesawat terus dilihat bawahnya itu wah, dalam ketinggian tertentu. Ada rasa yang karena kita nggak tahu tentang, kalau kita tahu tentang kemampuan pesawat itu, tentang hukum terbang, saudara nggak akan takut. Tapi karena nggak mengerti ini, jadi insecure. Jadi karena lack of. Saya berikan contoh, kalau saudara kenal seorang mekanik atau bikin. Kalau dia masuk mobil yang dia nggak pernah tangani, atau mobil yang belum pernah. Dia akan muncul perasaan yang insecure. Jadi insecure ini disebabkan karena juga lack of knowledge. Jadi kurangnya kita mengetahui, kita juga bisa insecure. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Ini saya hanya bahas dengan cepat. Yang selanjutnya, perasaan insecure itu juga bisa muncul kalau kita mengalami yang namanya dramatic change atau perubahan yang dramatik. Nah biasanya kalau seseorang yang masuk ke situasi yang baru, ke satu tempat yang baru, kalau semua saudara pindah ke satu tempat yang saudara tidak pernah ke sana atau ke negara yang asing, maka akan muncul perasaan yang insecure. Jadi ini juga bisa menimbulkan rasa tidak aman, yaitu ketika kita mengalami satu perubahan yang dramatik ini. Nah jadi ini penyebab seseorang bisa mengalami insecure. Jadi karena sudah jatuh atau imperfect, mistreatment, loss of support, lack of knowledge, sama dramatic change. Ini bisa membuat orang-orang itu mengalami yang namanya insecure. Nah sekarang saya akan jelaskan kepada saudara, bagaimana kita bisa countering insecurity. Bagaimana kita bisa atasi rasa tidak aman. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Boleh 15 menit lagi. Yang pertama, saya menyebutnya dengan perkataan admit atau mengakui atau menerima rasa tidak aman itu. Saudara admit you're insecure.
Ini istri saya yang tulis. Tadi saya tulis hanya etik. Saya bilang lain. Jadi apa? Kita apa? Mengakui dan menerima rasa nggak aman itu. Saya pun kalau kita nggak mengakui rasa aman kita nggak menerima rasa aman kita nggak bisa solve masalah kita. Jadi saudara harus akui rasa nggak aman saudara itu. Ketika saudara mengakui dan menerima rasa nggak aman itu, saudara akan punya keberanian untuk apa? Berbicara dengan orang yang, atau kita berani untuk berbicara atau konsultasi dengan orang yang bisa atau tahu untuk menolong rasa nggak aman kita. Jadi saudara harus apa? Menerima dan mengakuinya. Nah, ketika kalau saudara menyembunyikannya, mencoba menutupinya, saudara nggak akan bisa apa? Saudara kalau belajar tentang psikologi, saya dulu pernah waktu kuliah tentang psikologi, tentang Freud dia bilang, salah satu cara untuk kita bisa mengatasi depresi atau kita frustasi, stres, itu dengan apa? Ngomong. Jadi harus dilepaskan. Dan itu biasanya perempuan kan suka apa? Ngomong melepasnya stres kan di rumah. Jadi ngomong. Jadi apa? Cerita. Jadi saudara kalau sudah ada. Saudara kalau sudah cerita, ada plong. Tahu plong? Itu Ibrani itu. Plong. Apa? Jadi ada rasa apa? Ada lega. Jadi saudara bisa apa? Bisa pergi konsultasi. Saudara, itu akan menolong saudara. Tapi juga saudara bisa yang terpenting adalah saudara bisa apa? Cerita sama Tuhan. So, ketika saudara cerita sama Tuhan itu saudara sebenarnya apa? Saudara serahkan itu semua. Itu akan menolong. Itu adalah langkah pertama untuk saudara bisa solve masalah rasa aman saudara. Jadi pertama kita perlu apa? Jadi saudara perlu mengakui. Saudara perlu akui itu. Nah, terima gitu. Dan kemudian cerita. Kita sama orang yang bisa nolong kita, cerita sama apa? Tuhan. Tuhan nggak aman saya itu ini. Jadi Allah. Gitu. Nah, langkah yang kedua, untuk kita bisa konkret atau menaklukkan, mengatasi rasa nggak aman ini. Yang kedua, saudara perlu grow in knowledge. Saudara perlu bertumbuh dalam pengetahuan ini. Tadi saya katakan satu penyebab adalah karena apa? Lack of knowledge. Nah, jadi saudara perlu tumbuh dalam apa? Tingkat pengetahuan saudara. Saudara tahu tingkat pengetahuan seseorang itu akan sangat menentukan tingkat kedewasaan seseorang. Seseorang yang yang kurang terpelajar itu biasanya sangat mudah dipengaruhi. Itu sangat mudah dipancing emosinya. Kenapa? Karena nalarnya pendek. Tahu apa nalarnya pendek? Nalar itu bahasa Indonesia jauh. Jadi nalarnya orang udah cepet pikiran itu. Jadi nalarnya pendek. Jadi biasanya orang yang pengetahuan itu akan menentukan kedewasaan. Sudah lihat kenapa di Indonesia paling gampang dimobilisasi untuk demonstrasi? Karena banyak yang level kurang terpelajar. Tapi kalau orang-orang yang terpelajar mikir, untuk apa saya buat, apa untungnya? Jadi berpikir panjang, pikirannya itu panjang. Kalau ini pikirannya pendek. Nah, ini jadi kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan. Nah, pengetahuan yang saya maksud di sini adalah saudara bisa insecure kalau saudara tumbuh pengetahuan saudara yang pertama. Pengetahuan saudara tentang siapa kita dalam Kristus. Kalau saudara mengerti siapa saudara dalam Kristus, bahwa kita dalam Kristus adalah kita ini kebenaran Allah, kita ini punya berdamai dengan Tuhan, kita ini diselamatkan, saudara, kita akan membuat kita peace. Kita akan damai. Jadi saudara perlu mengerti siapa saudara di dalam Kristus. Karena itu saudara perlu gali, saudara perlu discover, saudara perlu dalam tingkat pengetahuan kita harus bongkar siapa saya dalam Kristus. Dan kitab Efesus akan menunjukkan pada saudara tentang siapa saudara dalam Kristus. Jadi saudara perlu mengetahui betul siapa saudara di dalam Kristus. Jadi kalau saudara tahu siapa saudara dalam Kristus, bahwa kita ini adalah kebenaran Kristus, kita ini berdamai dengan Tuhan, kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan atau highly favored, kita ini orang yang menerima
favor dari Tuhan dengan berlimpah-limpah, itu akan menciptakan rasa aman dalam diri kita. Jadi, saudara perlu tahu siapa saudara dalam Kristus. Ini ada pengetahuan yang apa? Yang sangat penting. Dan yang kedua, saudara perlu memiliki pengetahuan tentang siapa Allah saudara. Paulus dia berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu akan membuat apa? Karena tahu siapa apa? Tuhan. Nah, sekarang kita perlu tahu siapa Tuhan saudara. Nah, Tuhan saudara itu apakah Tuhan yang jauh, Tuhan yang gak peduli, Tuhan yang acuh, Tuhan yang jauh di sana, yang sibuk dengan urusannya sendiri, atau sebaliknya? Saudara perlu kenal siapa Tuhan saudara. Siapa yang pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan yang mendasar. Saudara perlu tahu tentang bahwa Tuhan yang saudara sembah itu adalah Tuhan yang able, Tuhan yang sanggup. Suatu ketika waktu Daud dia melihat Goliat menantang barisan orang Israel, dan kemudian dia berkata kepada ajudan-ajudan daripada Saul, apa yang akan diberikan kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat? Kemudian Daud ini dibawa kepada Saul. Waktu dia bertemu dengan Saul berkata demikian, kamu tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Tapi dia berkata demikian, dia mengambil satu perkataan demikian, Tuhan yang sanggup melepaskan aku dari cakar beruang, dan yang sanggup melepaskan aku dari mulut singa, dia juga sanggup melepaskan aku dari Goliat. Akhirnya Saulus berkata, tuh, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Amen. Yeah. Tuhan kita Tuhan yang mampu. Apapun persoalan yang dalam kehidupan kita, dia sanggup. Dalam Yesaya dia berkata, dia yang mengukur langit dengan hanya jengkal kaki, dia yang menakar laut dengan apa? Telapak tangannya. Dia Tuhan yang sanggup, dia Tuhan yang able. Saudara, kita perlu tahu siapa Tuhan kita. Dan yang kedua, kita perlu tahu bahwa Tuhan yang sanggup itu adalah Tuhan yang mau. Sebab kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu adalah Tuhan. Dia memang mampu, dia berkuasa, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang berfirman semua jadi, dia memberikan perintah semua ada, dia yang sanggup melakukan mujizat, dia sanggup. Tapi seringkali pertanyaan dalam diri kita, apakah dia mau melakukan? Sebab Tuhan yang mampu, dia adalah Tuhan yang mau. Amen. Suatu ketika ada seorang kusta, dia datang kepada Yesus. Dia berkata begini, Guru, kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Apa jawaban Yesus? Dia tidak mikir, oh kamu kudus dulu. Dia berkata, ayo, aku mau. Siapa? Kehendak Tuhan adalah menyembuhkan kita. Kehendak Tuhan adalah membuat kita punya masa depan yang baik. Amen. Kehendak Tuhan adalah kita hidup dan hidup segala kelimpahan. Amen. Kehendak Tuhan kita adalah memiliki umur yang panjang. Itu kehendak Tuhan. Amen. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan yang sanggup ada Tuhan yang mau. Jadi pertama mengetahui siapa saudara Kristus. Yang kedua, saudara perlu mengetahui siapa Allah saudara. Dan yang saya ingin katakan kepada saudara, dia adalah Allah yang sanggup, dia adalah Allah yang mau, dan dia juga yang saya ingin katakan kepada saudara yang paling penting, bahwa Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mau, dia ada di pihak saudara. Amen. Dia di our side. Dia bukan oposisi kita, tapi dia berpihak dengan kita. Dia bersama dengan kita. Yesaya pasal 14 dikatakan, sekalipun kau melewati air, air tidak akan menghanyutkan engkau. Sekalipun kau melewati api, api tidak akan membakar engkau. Sebab Tuhan kita yang sanggup, Tuhan kita yang mau, dia Tuhan Amen. kita dia ada di pihak kita. Yes. Suatu ketika waktu 12 pengintai disuruh mengintai, mereka berkata, kita nggak mungkin. Tapi Yosua dan Kaleb dia berkata begini, bukan mereka yang akan telan kita, tetapi kita yang akan membinasakan mereka, kita yang akan telan mereka, karena penduduk mereka sudah meninggalkan mereka. Ya. Tetapi Tuhan ada bersama kita. Amen. Sebab Tuhan kita yang sanggup, Tuhan kita yang mau, Yes. dia ada di pihak kita. Amen. Dia bukan oposisi kita. Kita ini adalah highly favor bagi dia. Amen. Dikatakan di dalam Kristus, dia katakan kita menerima kelimpahan Ya. dari kasih karunia. Ya. Kita menerima favor, kita menerima kemuliaan. Ya. Tuhan mengasihi kita, Yes. Tuhan sayang dengan kita. Amen. Sebab kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa kita dalam Kristus, dan kita tahu siapa Tuhan kita. Sebab kita perlu mengetahui hal ini. Nah, ketika saudara tahu siapa Tuhan saudara, siapa saudara dalam Kristus, maka saudara akan bisa kita akan bisa menaklukkan rasa aman dalam diri kita. Amen. Yang selanjutnya saya ingin mengatakan pada saudara yang pengetahuan yang kita perlu tahu akar penyebab dari rasa tidak aman itu. Tadi saya jelaskan tentang cause daripada rasa tidak aman. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, saudara harus tahu rasa
tahu penyebab dari rasa tidak aman. Jadi saudara perlu menemukan akarnya. Saya memberikan satu contoh. Saya ini ada rasa insecure. Saya waktu berhubungan sama istri saya, kan jadi istri saya insecure. Suatu ketika saya melihat istri saya ini digonceng naik motor di Kupang. Naik motor sama temennya yang waktu sama-sama sekolah di Amerika. Digonceng. Wah, marah. Marah saya kalau pendeta marah juga. Tapi marah saya orangnya kalau marah diam, nggak mau ngomong. Jadi saya diam. Dan saya ada rasa insecure. Dan saya kalau melihat istri saya, dia pergi dengan orang lain, sudah menikah dengan orang lain yang dia itu nggak ada istri. Saya mulai berpikiran, rasa tidak aman ini. Mulai nggak suka kalau istri saya pergi dengan orang yang itu, perasaan itu muncul. Itu dalam pertumbuhan saya karena saya nggak begitu kenal istri saya. Tapi saya mulai cari akarnya. Saya mulai juga, saya tidak aman dengan istri saya. Saya harus kenal siapa istri saya. Mulai saya belajar tentang istri saya. Istri saya ini dari keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik, integritas, hamba Tuhan. Kok saya berpikiran begitu? Jadi itu yang membuat saya Saya discover, saya cari akar masalah. Kenapa saya tidak aman? Ini saya cari. Saya mulai ketika saya mengenal istri saya, dia seorang yang seperti itu. Saya secure, hilang rasa tidak aman. Karena saya trust betul, karena nggak mungkin istri saya melakukan sesuatu yang saya bilang delusion saya yang macam-macam. Jadi insecure ini perlu diatasi dengan kita harus tahu. Karena itu knowledge ini sangat Jadi jangan kadang-kadang kenapa sih orang itu bisa curiga? Kenapa? Karena kita nggak tahu. Jadi saudara harus gali kenapa? Siapa istri saya? Jadi saudara tahu. Jadi untuk saudara, karena itu sangat penting saudaraku saling mengenal. Suami istri memang 1 tahun memang pengenalannya macam pihak. 2 tahun lebih kenal. 3 tahun lebih kenal. 10 tahun lebih kenal. Tapi kalau sampai 25 tahun nggak kenal, karena mana? Jadi kita belajar untuk kenal. Dari ketika kita kenal, kita kan kembangkan rasa kadang-kadang saya menghibur diri saya begini. Kalau saya rasa nggak aman gitu. Kalau dia mau dengan saya, karena pasti saya lebih daripada yang lain. Betul nggak? Itu menghibur diri saya. Jadi kalau dia sampai memilih saya, karena pasti saya akan punya nilai lebih. Nah, itu yang akan menghapus rasa nggak aman kita. Jadi ini kita perlu Saya bilang tadi tahu penyebabnya. Kita harus cari akar permasalahannya. Rasa tidak aman saudara di mana? Saudara nggak percaya dengan ini. Saudara pelajari dia dulu. Jangan curiga. Jangan mikir yang macam-macam. Jadi ini tentang insecure. Jadi yang keberapa lagi? Bagaimana cara kita mengatasi rasa tidak aman? Nah yang terakhir, yang ketiga, yang bagian C. Jadi yang pertama tadi katakan kita admit. Yang kedua kita bertumbuh dalam pengetahuan. Yang ketiga, ini yang sangat penting saudara. Kita perlu memilih untuk percaya kepada firman. Choose the word of God. Yang saya maksudkan demikian saudara. Perasaan itu bukan kebenaran. Berapa saudara setuju? Perasaan bukan kebenaran. Feeling is not the truth. Karena feeling itu bisa rubah-rubah. Perasaan bukan kebenaran. Tapi firman adalah kebenaran. Nah, firman ini tidak pernah berubah. Yang ini saya katakan kepada saudara. Perasaan bukan kebenaran. Perasaan itu tidak bisa merubah kebenaran. Perasaan tidak bisa merubah firman. Karena itu kita harus memilih untuk percaya kepada firman. Jadi kita harus pilih. Saudara tahu hidup ini yang akan menentukan hidup saudara, yang bisa destinasi hidup saudara itu ditentukan oleh pilihan saudara. Karena itu saudara harus memilih. Kalau saudara lihat dalam kitab Ulangan pasal 30 dikatakan pilih
hidup atau mati, berkat atau kutuk. Pilih. Jadi kita harus pilih. Jadi yang ketiga untuk saudara bisa ngatasi masalah insecure ini, saudara perlu memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Kalau perasaan saya berkata begini, kalau saya mati, saya masuk surga. Itu kan feeling, but it's not the truth. Tapi the truth berkata, firman Tuhan berkata, kita yang percaya kepada Dia, kita pasti diselamatkan. Perasaan yang tidak aman, yang tentang keselamatan, tentang penghukuman, tentang surga dan neraka, ini kita nggak bisa ikuti perasaan kita, tapi kita ikuti nama apa? Firman Tuhan. Coba saya tunjukkan Roma pasal yang kelima. Berikan pada saudara satu kepastian. Roma pasal 5. Ini rasa tidak aman yang secara roh, tentang keselamatan, tentang kematian. Kita lihat Roma pasal 5. Saya bacakan Roma pasal 5, agak panjang, 5 sampai dengan 11. Nah, kita baca bergantian lebih baik. Roma pasal 5, ayat 5 sampai dengan 11. Saya bacakan, dia sudah baca kenal. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita jika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah diselamatkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab kalau kita ketika masih seteru berdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah didamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saudara lihat di sini, pilihan itu bukan kebenaran, tapi firman adalah kebenaran. Perasaan tidak bisa merubah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Jadi kita harus memilih untuk percaya dengan firman, dengan yang adalah kebenaran, bukan mempercayai perasaan kita. Kalau perasaan kita kita merasa kalau saya mati masuk surga enggak ya? Tuhan itu sayang dengan saya enggak ya? Saudara, ini perasaan kita. Tapi kita harus pilih untuk percaya firman. Dalam Roma pasal 5 dikatakan, kalau ketika kita masih berdosa saja, kita ampuni, Yesus mati untuk kita. Apalagi ketika kita sudah ditebus oleh darahnya, perkataan ayat 9 dikatakan, kita pasti diselamatkan. Ayat yang ke-10 lagi juga diulang lagi yang sama, sesuatu yang diulang adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, dikatakan di dalam, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi, perasaan itu bukan kebenaran. Kita harus memilih untuk percaya kepada firman, daripada percaya kepada perasaan kita. Nah, kadang-kadang ada satu insecure dengan masa depan kita. Ada satu rasa tidak aman. Wah, nanti saya gimana ya dengan masa depan saya? Gimana ya? Dengan mungkin rumah tangga saya nanti. Kita akan berpikir tentang masa depan. Firman Tuhan berkata, dalam Yeremia dikatakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ayat yang lain dikatakan, Tuhan yang memegang hari esok. Masa depan kita, kalau menurut firman Tuhan, masa depan kita adalah pasti baik. Dalam Amsal dikatakan, orang benar itu seperti rembang tengah hari. Nah, sudah percaya dengan perasaan atau sudah percaya dengan firman? Untuk sudah bisa rasa aman ini bisa dikuasai, bisa ditaklukkan, kita bisa mengatasinya, sudah perlu pilih apa yang firman katakan. Pilih apa yang firman Tuhan nyatakan, sudah pilih kebenaran ini. Jadi, kalau kita punya perasaan tentang masa depan kita, rasa takut dengan masa depan kita, rasa takut dengan keselamatan, pilih percaya kepada firman. Atau mungkin saudara punya ada rasa seperti saudara insecure dengan takut gagal. Rasa gagal. Mungkin kalau kita pernah ngalamin gagal, kita takut gagal. Saudara perlu pilih, saudara perlu membuat satu keputusan untuk memilih
percaya firman. Ada seorang sebenarnya yang insecure yang lain, seorang hamba Tuhan yang besar. Saya bicara tentang hamba Tuhan yang besar. Perjanjian baru, dalam perjanjian lama hamba Tuhan yang hebat itu adalah Musa. Sebab Musa ini seorang hamba Tuhan yang hebat, dikatakan paling lemah lembut di muka bumi. Tapi sudah tahu Musa ini juga punya perasaan insecure. Suatu ketika Tuhan datang kepada Musa dengan apa? Penampakan yang apa? Api ya, api di semak belukar. Terus Tuhan berkata kepada Musa, pergi bebaskan bangsamu. Dan apa yang dikatakan Musa begini? Tuhan, apa saya bisa? Apa mereka mau terima saya? Saya ini lari dari Mesir, saya bunuh orang Mesir. Kalau apa mereka mau terima saya? Atau mungkin mereka akan bunuh saya? Terus kemudian dia bukan hanya itu, sebuah perasaan insecure yang muncul lagi. Terus dia berkata begini, kamu pergi. Tuhan menunjukkan waktu itu dan tunjukkan dengan apa? Tanda-tanda mujizat. Terus kemudian dia alasan lagi, dia berkata begini, Tuhan, saya ini orang yang nggak bisa berbicara. Gagap. Saya ini gagap, nggak bisa bicara. Itu perasaan insecure. Terus Tuhan menjawab apa? Musa, siapa yang buat mulut? Siapa yang buat telinga? Juga ada rasa insecure. Terus kemudian Tuhan berkata begini, dia nggak mau rasa ini. Terus dia berkata begini, Tuhan, jangan suruh saya. Dia takut gagal. Aku ini nggak bisa bicara, gagal. Terus aku ini juga mungkin nggak diterima. Suruh saja siapa? Harun pergi. Dia pandai bicara. Saudaraku, dia berkata, suruh orang lain. Dia takut dengan kegagalan. Karena dia merasa nggak bisa. Dia merasa nggak capable. Saya mau katakan kepada saudara. Saudara, menurut survei, saya bicara tentang survei. Menurut survei, orang-orang yang sukses itu bukan ditentukan karena apa? Hanya capability. Tapi mereka berkata bahwa menurut survei dikatakan bukan masalah capability, tapi dia berkata sebenarnya ada yang lain, tapi dia kata yang terlebih. Itu orang yang sukses itu bukan di capability, tapi masalah apa? Effort. Apa? Usaha. Dan mereka teliti dikatakan orang-orang yang sukses di muka bumi, untuk mereka bisa sukses menemukan sesuatu yang sukses, mereka berkata itu memerlukan waktu 10.000 jam. Itu termasuk Bill Gates. Itu bukan sobat. Itu dipelajari 10.000 jam, lebih dari 10.000 jam untuk dia bisa menjadi seorang ahli Microsoft. Jadi apa? Sukses itu bukan masalah capability, tapi juga ada masalah integritas, kredibilitas, tapi juga ada namanya effort. Jadi Musa ini merasa takut gagal. Nah, saya mau katakan kepada saudara, saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita, masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Dan firman Tuhan juga berkata kepada kita, sekalipun kamu jatuh, kamu gak akan tergeletak. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kita gak akan selamanya itu apa? Hidup dalam kegagalan. Tapi Tuhan mau kita itu ada di tempat yang tinggi. Tadi kita ada satu nyanyian. Dia itu Tuhan akan menaruh kita di apa? Bukit batu yang tinggi. Jadi apa? Memilih untuk percaya kepada firman. Ada juga orang yang insecure dengan apa? Ekonomi. Masalah apa? Kebutuhan. Khawatir, takut. Saudaraku, insecure masalah keuangan ini, biasanya ada rasa takut, rasa tidak aman ini. Tapi firman Tuhan berkata, ayat terkenal, Matius pasal 6, kamu nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Perasaan kita berkata, bagaimana dengan ekonomi? Tapi kebenaran berkata, Tuhan yang akan mensuplai. Kita mau percaya dengan perasaan kita, atau kita percaya kepada firman Tuhan. Perasaan kita bukan kebenaran, tapi firman adalah kebenaran. Perasaan kita tidak bisa merubah kebenaran. Sebab kebenaran adalah tetap kebenaran. Karena itu pilih untuk apa? Percaya kepada apa? Firman. Jadi saya pilih untuk percaya kepada firman ini. Jadi insecure ini adalah di mana kita ada gap dan need di sana. Gap ini nggak bisa diatasi, hanya yang bisa mengatasi itu adalah Tuhan.
Karena itu, saya mau katakan kepada saudara, mungkin beri tampilkan. Jadi, kita gap dengan need. Yang sekarang sudah man, gapnya diganti dengan apa? God. Karena itu saya mau katakan kepada untuk saudara, atas dasar aman saudara, saudara perlu apa? Tuhan dalam hidup saudara. Jadi, bagaimana kita bisa counter masalah insecurity ini? Sudah kita perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang apa? Satu. Dan saudara bisa cerita sama Tuhan. Saudara bisa mengenal Tuhan saudara. Dan saudara apa? Yang selanjutnya adalah saudara memilih untuk percaya kepada firman. Saudara akan bisa mengatasi masalah apa? Rasa damai. Kita mengikuti.